ya, tentang ketika Nabi duduk-duduk bersama malaikat Jibril, ya, ada satu malaikat khusus yang menurunkan Al-Fatihah dan ayat terakhir surah Al-Baqarah. Hanya diberikan kepada Nabi, tidak kepada Nabi siapapun selain. Nah, ini baru di sini wis padang nih Pak. Yang nopo nih? Belum masuk tafsirnya. Ini nanti ada tafsir isti'adzah, ada tafsirnya basmalah, baru tafsirnya Al-Fatihah. Hukum-hukumnya. Dilanjutkan apa? Sementara di sini dulu. Barangkali ada yang didiskusikan, monggo sebelum kita tutup. Monggo. Ada surat Al-Fatihah itu dikatakan pakai orang. Apa maksudnya? Ada dalam surat nopo niku? Coba kita lihat. Syifa, ya, Syifaun. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dalam surat nopo niku? Nah ini, surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar, jadi obat. Al-Qur'an seluruhnya itu syifa. Tapi yang lebih khusus itu ada Al-Fatihah. Ada kisahnya sahabat yang terkena sengat kalajengking, mungkin pernah dengar ya. Nah itu kemudian dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan Al-Fatihah lalu kemudian ditiupkan, sembuh. Nah tentu ini tidak kemudian kena sengat kalajengking ndang maca Al-Fatihah nggo waras. Ya enggak. Ya itu mungkin ya tentu karomah atau kemuliaan pada waktu itu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, tetap kita ikhtiarnya itu ya ikhtiar yang berdasarkan sunnatullah. Loro ya diobati. Tapi ada kemudian ya ditambah dengan ya upaya-upaya ruhani, upaya-upaya yang sifatnya itu spiritual. Ya diantaranya dengan membaca Al-Quran. Ya, karena ada jiwa yang perlu tenang ketika dalam proses penyembuhan itu Pak. Dan itu yang secara psikologis sebenarnya sangat berpengaruh. Ya, kesehatan mental, ya, kesehatan psikologis itu sangat berpengaruh kepada kesehatan fisik. Kalau orangnya itu semangat juang, semangat hidupnya itu kuat, gampang warasnya, Pak. Dan yang bisa memacu itu diantaranya untuk menenangkan jiwa itu ya Al-Quran. Dan diantaranya surah Al-Fatihah. Makanya dia dinamakan Asy-Syifa, obat, penawar, ya, yang menenangkan batin kita. Tentu dengan ikhtiar-ikhtiar yang lain kalau memang berkenan dengan sakitnya. Saya kira begitu. Jadi itu makna dari ya, Al-Fatihah sebagai obat syifa. Tapi saya ingin tekankan di surah Al-Isra ayat 82 tadi Allah menyebutkan bahwa seluruh Al-Quran itu ya syifa, obat. Yang bahkan nama lain Al-Quran itu ya Asy-Syifa, ya, penawar, obat. Wallahu a'lam. Ada yang lain mungkin? Gantian. Assalamualaikum. Seorang ketika istiqomah sudah dimandatkan kan harus membatalkan dengan menamakan sholat dulu. Bagaimana tentang adab dalam istiqomah sendiri? Ketika mungkin imam sudah ditetapkan, kemudian istiqomah itu dilakukan apakah imamnya siap dulu ataukah mungkin bisa patokan dengan cabut ini sudah waktunya iqamah tapi imamnya belum siap, mana yang harus diutamakan? Tentu itu sebenarnya teknis saja ya, berkenaan dengan teknis bisa dimusyawarahkan ya berkenaan dengan. Tapi kalau di zaman Nabi itu
Ya Nabi itu ketika masuk masjid ya langsung qomat. Ya langsung qomat. Nggih. Karena rumah Nabi sebelah masjid. Nabi melakukan sholat ba'diyah qobliyah itu ya di rumahnya, tidak pernah di masjid. Maka ketika Nabi datang, langsung Sayyidina Bilal qomat. Maka ketika sholat sunnah sedang berlangsung, qomat, ya maka harus adabnya itu membatalkan sholat sunnah. Langsung masuk barisan sholat fardu. Tapi kalau konteks kita sekarang di sini ada waktu. Maka ini perhatikan, iqomahnya berapa menit? 5 menit. Oh masih ada waktu 2 menit cukup untuk sholat sunnah. Maka yang iqomah juga patokannya itu. Ini yang sudah kita sepakati. Sholat di sini patokannya adalah waktu ini. Misalnya. Setelah adzan ada waktu iqomah subuh misalnya sekitar 15 sampai 20 menit. Karena eman waktunya untuk sholat sunnah subuh yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya misalnya, makanya lebih panjang. Sholat yang lain hanya 5 menit, ya maka 5 menit itu patokannya. Tapi kalau ya saya sarankan yang iqomah juga memperhatikan ketika mau iqomah itu masih ada orang yang sholat atau belum. Kalau masih ada yang sholat sebaiknya ditunggu. Sebaiknya. Nah ini wilayah teknis saja. Nah menjadi kemudian syariat yang harus saklek. Enggak. Tapi ketika kemudian ada keadaan yaitu tadi qomat, oh tiba-tiba si ono wong sing sholat, sing ngalah sing pundi. Masuk qomatnya moro-moro mandek kurung mari. Mewatan qomatnya tetap lanjut, sing sholat sunnah kudu ngalah. Pahalanya pun dicatat. Gak perlu khawatir. Paham ya? Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Oke. Pertanyaan saya masalah kitab ini apa ada istilahnya dijual gitu Pak? Atau kitabnya sudah ada semangat? Kalau memang ada, nanti sama ini kalau bisa pegang satu-satu. Monggo. Tentu di toko kitab terjual banyak Royal Bayan, baik yang masih gundul begini, yang terjemahan ini yang mungkin di Bayakub ada. Tafsir Ahkam yang menerjemahkan itu Kiai Muhammadiyah, Pak Muhammad Hamidi. Monggo, ada yang terjemahan. Tapi yang terjemahan itu ada beberapa bagian dalam kitab itu yang di skip, tidak ditulis di situ. Yang penting-penting saja tafsir sama hukum-hukum berkenaan itu, hanya itu. Kalau yang terjemahan begini Pak tebelnya. Di sini yang punya yang saya tahu Ustadz Erik itu punya yang terjemahan. Kalau Ustadz Erik suka yang terjemahan, kalau saya suka yang asli. Karena kadang beda terjemahan loh, kok begini mananya. Padahal kalau dibaca kitabnya ya bisa berbeda. Meskipun mungkin maksudnya sama. Tafsir Ahkam. Syekh As-Sobuni gitu. Tafsir Ahkam Syekh As-Sobuni, Ali As-Sobuni. Nah, melanjutkan tadi sebenarnya termasuk nih waktu misalnya kaitannya dengan puasa misalnya. Yang tadi pertanyaan misalnya, setelah Syawal nih kan ada puasa sunnah, nopo? Puasa Syawal, 6 hari nih ya. Man shoma Ramadhana wa adbahu sittan min Syawal, fakana kasaumid dahri kata Nabi. Barang siapa yang puasa Ramadan, lalu kemudian dia tambah dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh. Sekarang pertanyaan fikih misalnya mungkin ibu-ibu mengalami atau bapak-bapak yang mungkin sebagian mengalami misalnya. Dahulukan mana? Puasa qadha atau puasa Syawal? Pundi? Qadha dulu.
Ini ada dua perspektif yang bisa digunakan. Yang pertama, kaidah wajib sunnah. Kaidah wajib sunnah ini pripun? Ketika bersamaan antara yang wajib dan sunnah, dahulukan yang mana? Dahulukan yang wajib. Dan ini berlaku pada umum, ya, sesuatu yang sifatnya kewajiban dan anjuran, mana dulu yang dilakukan? Ya kewajiban, yang jelas. Itu kalau prinsipnya wajib sunnah. Tapi ada juga prinsip yang kedua, nopo, sempit dan lapang. Kalau prinsipnya sempit dan lapang, maka pripun? Yang sempit antara puasa Syawal dengan puasa Qadha niku yang mana? Yang sempit yang Syawal. Kenapa? Karena Syawal waktunya terbatas. Sedangkan Qadha itu luas, bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain, yang 11 bulan yang lain. Maka kalau dengan prinsip sempit luas ini, dahulukan yang mana? Dahulukan yang Syawal. Paham ya? Ya itu jawabannya. Kalau ada yang tanya, di poso wajib apa Qadha apa Syawal? Pakai prinsip yang mana? Ya, maka kalau Syawal sih panjang, ya maka prinsipnya nopo Qadha dulu, karena yang wajib dulu harus dipenuhi. Tapi lek Syawal wis karek titik karek 6 dino iki Syawal kurung poso Syawal. Utangnya ya 6 dino, sing dhisik. Oh, dua-duanya dalam satu niat, nggak bisa, Pak. Nggak boleh. Ya, niat puasa wajib Qadha, ya sekalian puasa sunnah, nggak bisa. Harus masing-masing itu karena berbeda hukum. Maka kembali lagi ke hadis pertama di semua kitab, yaitu apa? Innamal a'malu bin niat. Lek niate puasa Syawal ya wis berarti puasa Syawal. Tapi lek niate puasa Qadha berarti puasa Qadha. Tapi prinsipnya itu tadi. Kalau menggunakan prinsip wajib sunnah harus mendahulukan yang wajib. Kalau pakai prinsip sempit dan lapang, maka apa? Dahulukan yang sempit. Wallahu a'lam. Oke. Mau lanjut nih. Jam 6. Monggo. Kalau kita melaksanakan awal tanggalnya para ayam puasa ayam. Niat yang bisa dilakukan bareng itu kalau amalan yang sifatnya sama secara hukum dan prakteknya sama. Contoh, kalau sholat, ada tahiyatul masjid, ada sholat sunnah wudu, ada sholat sunnah qobliyah subuh. Ini nggak harus dipecah jadi 3 kali sholat. Boleh 1 kali sholat dengan niat yang sama tadi, 3 itu dapat semuanya. Dapat semuanya. Dan dalam prakteknya Nabi nggak pernah qobliyah subuh itu lebih dari 2 rakaat. Nabi masuk masjid nggak pernah qobliyah, langsung qobliyahnya di rumahnya. Masuk masjid langsung qomat iku wau. Kemudian yang kedua puasa itu tadi. Ya, tanggal 9 apa bulan apa? Dzulhijjah, hari Arafah. Barengan hari Senin. Barengan tanggal 14, 13, 15 misalnya. Ayamul Bid, datang ya. Kok barengan juga waktunya puasa Daud, biasanya puasa Daud, gitu ya. Makanya bisa niatkan semuanya itu. Kalau
sunnah, sama-sama sunnah. Yang nggak bisa itu sama-sama wajib. Utangi 10, niatkan pisan. Ya gak iso, utangi 10 ya sahur 10. Iki iso podo wajib iki, 10 podo wajib. Pisan ae. Tapi kalau itu dilakukan puasa wajib itu Nggih. dilakukan pada hari semuanya tidak habis dapatkan. Nah itu wallahu a'lam, Pak. Tapi yang jelas niatnya harus satu. Kita kalau mau Lah ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi itu tetap niatkan qada, yang wajib didahulukan. Ada kalau kata Ustadz Abdul Somad itu, yang wajib diniatkan dapat juga yang sunnah. iya. Yang niatnya wajib tetap. Dan ini bedanya antara puasa sunnah dengan puasa wajib ya. Kalau puasa wajib itu harus diniatkan sebelum sahur atau sebelum pagi, di waktu malamnya. Niat jangan kemudian harus, jangan apa namanya, pemahamannya itu harus dilafatkan, enggak. Niat dalam pemahaman kita itu ya perbuatan hati, ya, mendiamkan niat sejak malam. Artinya ada kerentek dalam hati besok akan puasa di waktu malam. Itu kalau puasa wajib harus begitu. Gak bisa moro-moro saat ini kopi burung tahun B, aku udah utang siji, poso ae. Gak bisa. Kalau puasa sunnah baru bisa. Ya, hadisnya Nabi ketika pagi hari tanya sama istrinya Aisyah, wahai Aisyah, adakah makanan atau sarapan pagi ini? Jawabannya, gak ada ya Rasul. Idan ana asum, kata Nabi. Lengono ya wis aku tak poso. Dan ini kemudian kata para ulama, khusus puasa sunnah itu bisa diniatkan di pagi hari, asalkan sak durunge subuh atau sak marine subuh gak masuk nopo mawon. Oh jam 09.00, jam 7 mang wis sarapan, jam 09.00 kate mangan meneh. Kono, ya wis aku tak poso. Lah wis sarapan man. Apa maksudnya ya? Allah. Oke, sampun ya. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa tawfiqun wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.